Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'd. Pemirsa sahabat As-Nabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita pada program kesayangan kita yaitu Balalajaran. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, semua apa yang kita lakukan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua hajat-hajat kita, permohonan kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam menjalani hidup dan kehidupan kita selalu berada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya berada di halaman 8, dan ini kita akan meneruskan juga di halaman 8 pada nasihat yang kedua di baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamizihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Qala ayyuhal waladu, wahai anakku yang tercinta, ruwiya fi wasaya Luqmanil Hakim libnihi annahu qala, diriwayatkan pada salah satu wasiat Luqman Al-Hakim terhadap putra beliau bahwa beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku tercinta, la yakunanna ad-diku aqyasu minka, jangan sampai keberadaan seekor ayam jantan itu lebih cerdas daripada dirimu. Yunadi bil ashari wa anta naimun, dia selalu berkokok di waktu-waktu sahur sedangkan engkau tertidur. Walaqad ahsana man qala sya'ran, sungguh indah seorang penyair yang berkata, laqad hatafat fi junhi lailin hamamatu ala finanin wahnan wa inni lana imu kadhibtu wa baitullahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil bukail hamaimu wa az'amu anni haimun du sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Laqad hatafat, telah memanggil-manggil, bersiul-siul, berkicau-kicau, fi junhi lailin, di kegelapan malam, hamamatu, seekor merpati, ala finanin, bertengger di atas ranting pohon, wahnan, dengan suara pilu, dengan kicauan siulan pilu. Wa inni lanaimu, sedangkan aku masih tertidur. Kadzibtu, bohong aku. Wa baitullahi law kuntu ashiqan, demi sang pemilik Baitullah, seandainya aku asyik mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lama sabaqatni bil bukail hamaimu, tentu tidak akan mendahului aku oleh tangisan, oleh kepiluan merpati-merpati itu. Wa az'amu, aku mengaku, anni haimun du sababatin, seorang pecinta yang dahaga kecintaan li Rabbi, kepada Tuhanku. Fala abki wa tabkil bahaimu, tapi kenapa aku tidak bisa menangis sementara al-bahaim,
binatang-binatang itu seperti ayam, merpati, dia bisa menangis. Pemirsa, sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, nasihat Al-Imam Al-Ghazali ini lanjutan daripada nasihat-nasihat beliau sebelumnya. Apa nasihatnya? Bahwa ketika kita belajar kemudian mendapatkan ilmu, maka tuntutan kepada kita adalah mengamalkan ilmu itu. Dan di antara amalan yang mesti kita lakukan adalah bangun malam untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada nasihat beliau sebelumnya banyak ibadah malam yang bisa kita lakukan. Di antaranya salat tahajud, kemudian istighfar, ada zikir, ada doa, ada qiraatul Quran, membaca Al-Quran, atau ada munajat, taubat, tafakkur, dan lain sebagainya. Jangan sampai amalan-amalan ini lantaran atau asbab kita tertidur pulasnya tidak sempat bangun malam. Kalau kita tidak sempat bangun malam, berarti kata Luqmanul Hakim, hewan seperti ayam, seperti merpati itu lebih cerdas daripada kita. Padahal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala otak, akal yang berfungsi untuk kita berpikir, untuk kita merenung, yang memberikan kecerdasan buat kita untuk keindahan pada hari kiamat nanti. Jangan sampai yang dikatakan oleh Rasul, wa yad'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah, menjadi asbab lantaran kita tertidur di malam hari, kita menjadi fakir pada hari kiamat nanti. Untuk itu, pemirsa, gunakan kecerdasan kita dengan melakukan diantaranya muhasabah, introspeksi, menghitung-hitung dalam 24 jam kira-kira amal baik atau amal buruk yang lebih banyak. Kalau amal baik lebih banyak, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kemudian kalau ada amal buruk yang lebih banyak, masih ada kesempatan untuk kita bertaubat sebelum terlambat. Kemudian yang kedua, setelah kita muhasabah, menghitung-hitung diri kita, maka lakukan amal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Wa'malu salihah, lakukan amal-amal salihan sebanyak-banyaknya. Buat apa? Buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, jaga amal-amal itu dengan cara selalu kita membersihkan diri kita dengan membuang hal-hal madmumah yang tercela pada diri kita, sifat-sifat tercela. Kemudian kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat kepujian, dan istiqamahkan di jalan Allah dalam rangka kita taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memandang bahwa apa yang bisa kita lakukan untuk Allah tidak lain, semuanya adalah rahmat, semuanya adalah karunia, semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki sesempurna mungkin amal-amal yang kita lakukan kepada Allah, dan pada akhirnya kita punya raja, punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan harapannya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat Imam Al-Ghazali ini bisa kembali memotivasi kita untuk memanfaatkan malam hari dalam rangka kita takarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa istiqamah di jalan Allah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.